Pertanyaannya pertama, apakah syaitan itu makhluk bentuk jin dan juga sebuah sifat atau karakter buruk, ataukah syaitan merupakan jin yang terbuat dari api? Syaitan adalah pembantu iblis, benarkah? Ini lalu syaitan itu terdiri dari beberapa sifat. Sebenarnya tadi sudah disampaikan. Apakah iblis dan syaitan itu sama? Bukankah syaitan itu sifat dari iblis? Pertanyaan dari Bu Fe ini hampir sama dengan yang lainnya. Silakan Ustaz. Ya, tadi sudah kita jelaskan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Setan itu ada dua dia ya. Kalau menurut Ibnu Abbas, setan itu adalah anak cucu iblis. Maka salah satu guru kita berpendapat, memang kadang-kadang yang seperti ini riwayatnya Israiliyat, tapi nggak apa-apa kita pakai, karena itu tidak akidah pokok. Maka ketika iblis diusir dari surga, dia nikah dengan bangsa jin perempuan, karena iblis ini bangsa jin juga. Kemudian dia memiliki anak perempuan, kemudian anak perempuannya dijinahinya, maka anak perempuannya ini, anak-anak dari anak perempuannya inilah nanti menjadi setan. Ini yang pertama. Jadi setan itu makhluk halus yang membantu-bantu iblis, anak cucu iblis. Itu pendapat Ibnu Abbas, setan itu anak cucu iblis. Yang kedua, setan itu bentuk sifat. Jadi ketika jin-jin Islam dia menjadi kafir, bergabung sama setan, maka dia menjadi setan. Ya, manusia pun begitu. Ketika orang beriman dia kafir, ingkar kepada Allah, ya, ketika dia kafir, ingkar kepada Allah, maka dia menjadi setan sebangsa manusia. Apalagi kalau dia sampai bersekutu dengan jin, buat teluh, buat apalah ya, susu dari jin kafir itu untuk ini penglaris macam-macam. Itulah yang disebut tadi abadat tauhid. Nanti dia meninggal, jin korinnya ikut setan, jiwa dia, ruh dia itu pun setelah disiksa nanti pertanyaan-pertanyaan muka nangki itu pun akan ngikut tersiksa di alam. Maka itu menurut sebagian ulama ya, maka yang disebutkan ayat Quran tadi itu abadat tauhid. Dia menjadi kalau dalam bahasa Indonesia seperti siluman. Maka nanti kalau ada penampakan siluman, itu bisa jadi jiwa manusia yang dulunya manusia diturunkan derajatnya menjadi jin, menjadi tercela gitu jiwanya itu ya. Nah, sebagian ulama berpendapat begitu. Dalilnya ayat yang tadi, wa abadat tauhid, itu orang-orang yang dikutu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi jarang-jarang ada orang yang tahu ini, Pak. Karena ini kita dalami juga di dalam ilmu spiritual dan ayatnya ada, dan ada ulama yang berpendapat begitu. Hadisnya ada juga, tapi hadisnya agak lemah kata Quraisy Shihab. Ya, sebagian ulama memandang lemah hadis itu. Ya. Cukup, Ustaz. Dan apa lagi? Ya. Ya, cukup. Berikutnya dari Bu Ani, ada orang bisa memindahkan uang dari satu tempat ke tempat lain. Apakah dia menggunakan jin atau sihir atau ilmu orang itu sendiri? Sangat. Kita kalau nggak tahu ilmunya ini pasti menduga-duga. Kalau udah bicara jin ini, karena jin ini namanya tersembunyi kan, kita nggak tahu, nggak ngerti, maka kita selalu duga-duga. Maka kita tanyalah kepada ahlinya, gitu kan. Saya pernah bertanya ini kepada salah satu guru saya, beliau mengatakan itu kerjaan jin, katanya. Dan beliau bisa melakukan itu, punya kemampuan seperti itu, karena bisa menundukkan jin. Di antara para mursyid tarekat itu, yang sudah tinggi ilmunya, ditakuti jin dan bisa menundukkan jin-jin Islam. Salah satu jin Islam membantunya itu salah satu dengan cara memberi uang, memindahkan uang gitu kan dari satu tempat ke tempat lain. Itu kata beliau itu perbuatan jin. Nah, ya. Jadi saya tidak mengatakan dari saya, itu dari orang yang ahlinya gitu ya. Ada lagi? Ya, kemudian berikutnya langsung ini ada yang present dari tadi Pak Judus. Ya. Jika di rumah kita ada makhluk lain ya. Dan kadang dia menampakkan diri apakah jin, bagaimana mengusirnya? Kita diamkan saja karena dia juga makhluk Allah. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, jin itu sudah berjanji tidak akan mengganggu manusia. Apabila mereka menampakkan wujudnya, itu sama dengan manusia menunjukkan auratnya. Kalau kita buka aurat kan malu kan? Kalau manusia, nah jin kalau dia menampakkan wujudnya di manusia, di alam manusia, itu sama dengan seperti buka aurat. Sebenarnya mereka malu. Biasanya yang seperti itu tidak dilakukan oleh jin-jin muslim. Jin-jin muslim itu yang baik, mereka tidak mau mengganggu orang beriman.
tetap ada di rumah kita, mereka malah kadang membantu kita tanpa kita ketahui. Ada serangan-serangan kalau kita jaga sholat 5 waktu, ya, sholat kita 5 waktu, sekeluarga jaga sholat 5 waktu, itu yang menghuni rumahnya nanti jin Islam. Mereka tidak mengganggu. Malah kalau ada jin-jin kafir serangan sihir, kadang mereka menangkisnya tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, gitu ya. Kadang mereka membantu begitu. Jadi selama mereka, kalau dia jin Islam, selama tidak mengganggu kita, tidak ada masalah. Tapi kalau muncul-munculkan wajahnya itu mengganggu kan. Biasanya itu biasanya jin kafir atau jin Islam tapi yang pasiknya, yang bandelnya gitu kan. Nah, maka untuk yang seperti itu kalau kita merasa terganggu, ya bisa Bapak misalnya gini, Bapak baca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq gitu kan, 3 kul itu Bapak tiupkan ke air, maka nanti airnya kasih garam dikit, percikan ke rumah-rumahnya itu, tempat-tempat dia muncul. Niatkan aja supaya dia tidak mengganggu ya. Jangan ganggu. Bila perlu lapaskan dalam hati kita, jangan ganggu kami. Kami kalau bahasa Nabi Sulaiman itu kan dalam Quran itu disebut apakah kalian tidak mengingat perjanjian kalian kepada Nabi Sulaiman lewat Nabi Sulaiman bahwa kalian tidak lagi mengganggu orang beriman? Nah, itu bisa dilapaskan di hati kita ayat itu ya. Disampaikan begitu dan dia dengar itu, dan nanti mudah-mudahan dia tidak mengganggu lagi. Jadi kalau mengganggu kita rasa, gunakan seperti itu. Kalau jin-jin yang jahat itu dia dengan ayat-ayat Quran yang kita bacakan dengan khusyuk, mereka tersakiti. Jadi kalau sering kita entah seminggu sekali atau 3 hari sekali kita percikan air keliling, maka mereka dengan sendirinya akan pergi, nggak kuat. Karena ketika masuk mereka akan merasa terbakar. Akhirnya mereka nanti tidak betah di rumah itu, gitu ya. Semakin banyak kita baca Quran pun, surah Al-Baqarah seperti yang disebutkan tadi, ya, ayat 255 banyak baca kursi, khawatim Al-Baqarah, termasuk Al-Baqarah 1 sampai 5 itu juga membuat jin-jin yang tidak baik tidak betah berada di rumah kita, gitu ya. Nah, begitu saja Pak ya, kalau Bapak merasa terganggu. Kalau mau ditambah pakai tambah air ya, disiram, dibacakan ayat kursi, dibacakan 3 kul dan seterusnya. Ya, sebelum pertanyaan langsung ini dari chat, apakah jin juga bermasyarakat seperti kehidupan manusia? Dari Pak Sujono. Oh iya, jin itu berpuak-puak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, sama kayak kita. Manusia ini ada orang Asia kecil-kecil, pendek-pendek, ada orang Eropa tegap tinggi, ya. Sekarang ini lagi perang kan? Eropa, ada orang Amerika, lain lagi, ada orang Cina, lain lagi kulitnya, Taiwan. Sama, jin itu gitu juga. Ada jin ifrit, golongan ifrit yang paling kuatnya, itu paling kuat, bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis itu, ya, dari negeri Sabah, langsung ke Palestina dalam satu gerakan, ya. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, katanya dengan Nabi Sulaiman. Saya bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu Sulaiman, saya bisa pindahkan. Itu kekuatan jin ifrit. Maka jin yang paling kuat itu jin ifrit. Nah, maka saya sering sampaikan begini ke jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Ketika Nabi Muhammad Mi'raj, itu dikejar dengan jin yang paling kuat namanya ifrit. Dikuat. Lalu Nabi Muhammad disuruh Jibril membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, mau'izatain. Dengan membaca mau'izatain, iblis jin ifrit itu bisa terpental. Ya. Dengan khusyuk dibaca bisa terpental. Maka itu saya sampaikan. Nah, kalau jin yang kuat saja kita baca dengan khusyuk mau'izatain, Al-Quran itu bisa hancur, terpental. Bagaimana jin-jin yang lemah di bawahnya gitu. Tergantung tingkat kekhusyukan kita, rasa dekat kita ke Allah gitu. Semakin khusyuk, semakin kuat energi ayat Quran itu gitu ya. Nah, begitu dia sifatnya. Jadi jin itu memang berpuak-puak. Ada jin ifrit, ada jin yang licik marit, ada nanti jin seperti kata Nabi ada jin terbang. Ya, jin yang terbang di udara-udara itu nanti kekuatan mereka kalau bulan purnama mereka semakin kuat. Maka orang-orang yang bersekutu dengan setan itu suka menggunakan sihirnya di bulan purnama. Itu biasanya jin-jin yang terbang itu kekuatan mereka semakin kuat kalau bulan purnama. Maka disitulah ngambil kesempatan ya. Orang-orang yang fasik itu yang bersekutu dengan setan itu. Kemudian ada jin yang
yang suka minum darah. Maka kalau ada darah nifas, darah haid atau darah istihadah atau darah orang yang melahirkan itu kan, itu hati-hati, jangan sembarang-sembarang dibuang ya. Nah, itu diincar sama jin-jin tertentu, setan-setan tertentu. Dia suka darah. Ada yang suka darah. Gimana cara dia minum? Dia hirup saja. Wah, jadi hirup saja gitu. Ya. Makanan-makanan kita yang terbuka, kata Nabi kan nggak boleh terbuka. Sebab kalau makanan kita terbuka, itu dihisap saripatinya sama jin, dimakannya. Jadi makanan itu bekas dari makanan jin-jin. Takutnya jin-jin kafir yang makan di situ. Makanya kita, kata Nabi, makanan itu tutuplah. Minuman kita, teh kita, dikasih yang tutup. Jadi minuman itu, cangkir-cangkir itu pakai tutup Bapak Ibu. Dan menutupnya baca bismillah. Dengan bismillah itu setan jin tidak bisa buka, kata Nabi SAW. Ya, mereka nggak bisa buka. Pintu rumah kita di bismillahirrahmanirrahim, tutup pintu waktu mau tidur. Mereka nggak bisa buka dengan bismillah itu. Ya. Karena kita berbuat dengan nama Allah. Makan pun gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Setan nggak ikut. Tapi kalau kita makan tangan kiri, nggak ada baca bismillah, ya mereka ikut. Maka mereka senang. Masuk rumah nggak baca bismillah, oh pesta mereka. Kalau dalam bahasa hadisnya, oh mari sini kawan-kawan, kalian bisa senang-senang hari ini katanya. Kenapa? Ah, ini orangnya nggak baca bismillah, enak bebas. Bisa makan, bisa minum. Tapi kalau masuk rumah kita baca bismillah, kata setan di dalam hadis, nggak ada lagi kesempatan kalian untuk makan minum. Orangnya ini orang taat, baca bismillah. Ya. Maka segala sesuatu digunakan baca bismillah. Sehingga ada satu riwayat, seorang sahabat atau tabiin, dia terus baca bismillah asal buat baik. Sampai setan yang menggoda dia kurus kering datang melapor. Kamu kok kurus banget? Ya bagaimana nggak kurus? Yang kugoda itu orangnya iman, bertakwa, setiap berbuat, baca bismillah. Dia makan baca bismillah, minum baca bismillah, ngapain baca bismillah. Sehingga aku nggak bisa ikut makan, nggak bisa ikut ini. Ya kurus kering lah, lemes. Nah, jangan sepele Bapak Ibu dengan baca bismillah. Buat baik itu, nutup pintu pun baca bismillah, kata Nabi. Supaya jangan disertai setan-setan itu. Setan itu banyak sekali ya. Saya nggak mungkin mengurainya. Nanti diurai bisa sampai berjam-jam itu setan itu. Ya, ngeri-ngeri ada setan yang ya itulah, kalau di Indonesia ada yang bentuk kuntilanak, kalau di barat nanti ada seperti bentuk pampir. Itu setan, itu jin semua. Cuman dia suku-sukunya beda-beda kan. Ada yang suka tinggal di hutan, ada yang nggak mau di hutan, maunya di air aja. Ada yang berbentuk ular, tinggal di air, macam-macam. Ya. Ada yang mau tinggalnya di pohon aja, ya. Ada yang model terbang tadi seperti kata Nabi, ada yang bisa merubah bentuk, dan seterusnya, dan seterusnya. Sama seperti manusia. Indonesia saja, suku Jawa. Jawa itu ada Jawa halus, ada Jawa yang sedang, ada Jawa. Banyak sekali suku Jawa kan, baru suku Jawa saja kan, misalnya. Suku Batak pun gitu. Banyak sekali suku Batak itu jenisnya. Nah, di alam jin pun begitu. Mereka bersuku-suku, berpuak-puak ya. Berkerajaan-kerajaan. Ada rajanya masing-masing. Apa bedanya? Ada yang bilang yang suka melawan orang tua kena teluh dari wanita. Apakah itu benar? Baik, kadang-kadang suka tersenyum, tiba-tiba menangis. Maka disana atau sedang bercanda dengan malaikat. Ya, seseorang suka melawan orang tua. Yang suka melawan orang tua bisa jadi kena teluh wanita, begitu ya? Apakah itu benar? Ya kalau kita salah satu ciri orang yang diguna-gunai, ya dia suka sekali dengan wanita itu, tidak normal sukanya, lalu karena suka tidak normal itu, lalu dia melawan siapa saja. Jangankan orang tua, semua dia lawan. Nah itu bukan bahagian dari ciri juga ya, tetapi tidak mesti. Makanya kita harus tanya kepada yang ahlinya nanti, dilihat dulu orangnya, betul nggak dia kena teluh, kena guna-guna. Nah, saya kasih amalannya yang saya sudah diajarkan dulu dari kecil. Saya pun kadang-kadang saya amalkan, kadang lupa ngamalinya. Tapi saya kasih sama Bapak Ibu. Salah satu amalan yang untuk proteksi diri, kalau Nabi kan sering berdoa, Allah maj'alni fi qalbi nuran, ya Allah berikan dalam hatiku cahaya, di depanku cahaya, belakangku cahaya, kiri kanan cahaya, atas bawah cahaya, gitu kan? Itu doa Nabi dalam hadis sahih Bukhari Muslim ketika berangkat ke masjid. Nah, sebahagian guru kita sudah meninggal, guru saya dulu. Beliau mengajarkan ke saya supaya jangan kena guna-guna. Bapak baca ayat kursi dengan khusyuk, niatkan pelindung di depan, kemudian pelindung di belakang, ayat kursi pelindung di kanan, pelindung di kiri, pelindung di atas, pelindung di bawah.
Berapa kali itu? Ya, depan belakang, kanan kiri 4, atas bawah. Berarti ada 6. Supaya ganjil seluruh tubuh 7. Nah, jadi Bapak baca setiap pagi atau sore, setiap hari, sehari sekali aja. Bacakan itu ayat kursi 7 kali. Niatkan untuk pelindung diri. Nah, itu ayat kursi itu akan menjadi pagar gaib bagi kita. Dari serangan-serangan teluh. Dan kalau ada sudah masuk ke dalam, maka dia akan membakar yang di dalam. Niatkan saja membakar yang di dalam. Supaya dia keluar dengan sendirinya. Gitu ya. Nah, itu saya kasih amalannya. Itu sudah lama sekali. Saya sudah dikasih itu tahun berapa itu? 90-an ya. Dan kalau diamalkan itu insya Allah. Ya, nanti kalau kita jumpa dengan musuh pun, kalau rajin ngamalkan itu, tiba waktunya dibaca orang pun bisa kebal dengan izin Allah. Ya, kalau belum waktunya untuk meninggal, insya Allah Allah selamatkan. Ya, kalau niatkan. Semua energi ayat Quran itu bisa menjadi melindungi kita di dunia dan di akhirat. Makanya Nabi Muhammad itu dengan para sahabat selalu menang dalam perang. Bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi mereka kekuatan rohaninya, amalannya sangat hebat. Sehingga Imam Ali setiap bertempur nggak pernah kalah kan. Khalid bin Walid itu nggak pernah kalah. Asal mimpin perang menang terus, ya kan? Makanya ditakuti para sahabat itu.